KKN Tepus 98. Kisah nyata dari seorang teman yang melakukan kuliah kerja nyata di Desa Ngerombo, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul. Masih belum ada listrik, cukup terisolir, dan air bersih sulit didapat. Dan cerita mistisnya juga ada dong. Yuk kita masuk ke ceritanya. Kisah ini aku dapat dari seorang teman yang melakukan KKN di Gunung Kidul tahun 1998. Kalau nggak salah nama desanya adalah Desa Ngerombo, Kecamatan Tepus. Desa pelosok yang jauh dari hiruk pikuknya kota. Listrik belum masuk ke desa waktu itu. Bisa dibayangkan saja terisolir sekali. Air bersih sulit didapat. Dengan terpaksa warga hanya mengandalkan air tada hujan. Sumur yang digali pun tidak mengeluarkan sumber mata air. Harus menggali lebih dalam untuk memperoleh air bersih. Masih tergolong desa tertinggal di tahun itu. Banyak warganya yang memilih bekerja di kota-kota besar. Yang memilih menetap di sana, kebanyakan mereka yang berusia lanjut. Sedikit cerita dariku saat menghadiri acara di sana dulu. Jalanan yang dilalui juga lumayan sulit. Batu terjal banyak menghiasi jalanan. Kalau kendaraan lagi nggak sehat, bisa-bisa mogok di tengah jalan. Sepanjang jalan tampak bukit-bukit kapur berjajar begitu cadasnya. Itu aja sekitar tahun 2009. Kalau nggak salah, dan akses jalannya masih sulit. Nggak bisa dibayangin dulu tahun 90-an seperti apa. Saat itu aku menghadiri acara pernikahan seorang teman. Ya terkejut juga sih lihat kondisi daerahnya. Interval waktu yang begitu jauh antara tahun 90-an hingga 2000-an ternyata tidak cukup merata untuk memajukan desa yang terbilang pelosok. Maka dari itu banyak mahasiswa dari berbagai kampus yang melakukan KKN di desa-desa terpencil. Salah satunya adalah Universitas Swasta di Jogja. Gunung Kidul menjadi tempat utama KKN bagi para mahasiswanya. Banyak program kerja yang dilakukan guna membantu meningkatkan kemajuan desa. Waktu itu KKN terbagi menjadi 2 kelompok. Temanku ada di kelompok 2 yang terdiri dari 6 orang, Vikram, Ahmad, Suno, Christine, Dewi, dan Denny. Survei lokasi sudah dilakukan seminggu sebelumnya. Setelah mengantongi izin dari pihak kampus dan pemerintah desa setempat, tibalah saatnya mereka menuju ke desa tersebut. Satu orang asisten pembimbing lapangan bertugas mengantarkan mereka untuk bertemu langsung dengan kepala dukuh di sana, menyiapkan proposal yang berisi proker yang akan mereka lakukan di desa itu. Sepanjang perjalanan, temanku lebih banyak diam. Mungkin ini pertama kali ia mengunjungi desa yang lumayan terpencil. Di pinggir-pinggir jalan hanyalah tanah tandus dan gersang. Pohon-pohon jati tampak meranggas karena sedang musim kemarau. Meski cuaca nggak begitu panas, namun angin yang berhembus lumayan kencang bikin tenggorokan terasa kering. Berkali-kali Denny sibuk menelan ludahnya karena haus mulai mendera. Sejauh mata memandang hanya hamparan tanah tandus dengan jajaran bukit kapurnya. Butuh waktu 3 jam untuk sampai ke lokasi. Itu pun hanya sampai di pusat kota. Setelahnya untuk menuju ke Desa Ngerombo, mereka menggunakan jasa ojek. Jalanan yang sulit dilalui kendaraan roda 4 memaksa mereka untuk merogoh kocek lebih dalam dengan menyewa motor. Betul-betul perjalanan yang memacu adrenalin. Sepanjang jalan dihiasi hutan belantara. Kanan kiri jalan adalah jurang terjal. Butuh konsentrasi lebih saat melewati jalanan itu. Untungnya para tukang ojek itu hafal banget dengan kondisi jalan di sana. Kala itu ada 7 motor yang membawa rombongan menuju Desa Ngerombo. Tampak terlihat wajah-wajah lelah karena jarak tempuh yang lumayan jauh. Terhitung 2 jam lebih baru tiba di desa itu. Sedangkan hari sudah mulai menjelang petang.
Suara burung hantu sudah mulai terdengar bersahutan, bikin bulu kuduk merinding. Angin juga semakin kencang, hawa dingin mulai menyeruak. "Mas, nanti kan ada perempatan di depan sana. Kalau saya bunyikan klakson jangan kaget ya," ucap tukang ojek dengan senyum yang aneh. "Apa Pak?" tanya Denny dengan keheranan. Jalanan sepi, sama sekali tidak ada kendaraan lain yang lewat. Hanya ada satu pohon besar di sebelah kanan perempatan jalan itu. Sepertinya itu pohon beringin tua yang mungkin sudah berusia ratusan tahun. "Iya Mas, nanti saya bunyikan klakson 3 kali pas lewat perempatan yang ada pohon besarnya itu," jawab Pak Ojek sembari menunjuk pohon itu. "Nggak apa-apa Mas, cuma mau kula nuwun numpang lewat," imbuhnya lagi. "Oh iya Pak, nggak kaget kok saya," ucapnya dengan wajah pucat pasi. Denny itu orangnya cukup peka sama hal begituan, makanya dari awal perjalanan banyak diamnya. Mudah sekali sesuatu yang tak kasat mata dilihatnya. Dia juga pernah ngalamin hal aneh waktu pertama kali menginjakkan kaki di Jawa. Denny ini asli orang Bali. Setelah lulus SMA, dia memilih kuliah di Jogja. Waktu perjalanan ke Jogja, bis yang ditumpanginya mogok di alas roban. Mogok di saat petang, minim cahaya. Semua penumpang turun kecuali Denny. Tiba-tiba saja ia merasa demam, keringat dingin mengucur deras di keningnya. Saat tertidur di sepanjang perjalanan, ia bermimpi ada di sebuah hutan jati. Di balik rimbunnya pepohonan tiba-tiba muncul sesosok makhluk mirip gerandong dengan bulunya yang lebat mendekati dan seolah akan menyerangnya. Sontak ia terkejut, lalu terbangun dengan mendapati dirinya hanya sendiri di dalam bis. Saat melihat keluar jendela, pemandangan yang dilihatnya sama persis dengan yang dilihatnya dalam mimpi. Rasa takut semakin menguasai dirinya. Sontak ia menutup rapat gorden jendela dan menutup sekujur badannya dengan selimut. Denny nggak tahu maksud mimpinya itu apa. Baru pertama kali jauh dari rumah sudah merasakan keganjilan. Mungkin wujud menyerupai gerandong memang ada di hutan alas roban itu. Entahlah, karena yang ada di pikirannya waktu itu, jika memutuskan turun dari bis, bisa-bisa kesurupan.